الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah salat maghrib, isya, jamaah pengajian rutin Masjid Agung teristimewa malam Senin pengajian tafsir Al-Quran yang insya Allah seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati ketua dan pengurus Yayasan Masjid Agung, para guru-guru kita, imam besar kita, imam rawatib kita doakan mereka tetap sehat walafiat. Malam hari ini alhamdulillah tetap kita diimami oleh Ustazuna, guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Fadil Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Selamat datang kepada seluruh jamaah teristimewa yang nemen keluar main, baru datang, mudah-mudahan sehat. Banyak wajah-wajah yang lama hilang, ini timbul lagi. Tidak apa-apa, yang penting niat untuk ilmu. Kawan-kawan yang aktif ini teristimewa, Wak Yeng, alhamdulillah tetap sehat walafiat. Siapa nama Wak Yeng? Mamat, no, bagus. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sudah sampai di ayat yang ke-61 surah Al-Ankabut. Malam hari ini kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allahu yabsutur rizqa. Allah yang membentangkan rezeki liman yasha'u min ibadihi, kepada orang-orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru lah, begitu juga Allah yang mengambil rezeki, menyempitkan rezeki itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak kebagian rezeki, mulai makhluk yang paling kecil sampai yang besar-besar, mulai makhluk yang berakal sampai yang tidak berakal, yang punya naluri seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Allah kalau yang ngatur rezeki kita ini, ya. Kepada siapa ini? Kepada orang yang dia kehendaki. Tentunya rezeki yang kita dapat itu tidak merata, ya. Tidak gala-galanya sama.
itulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan wong tua kita ngenjuk kita duit jajan. Tentunya jajan budak SMA dengan SMP dengan SD lain. Bukan berarti rezeki itu harus merata, tidak. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia kalau budak SD dinjuk rezeki atau dinjuk jajan pecah budak SMA, mungkin banyaklah mubazirnya, tidak tepat guna kita ya, tidak tepat guna. Nah itu juga anak-anak yang kuliah, nama baca disamakan dengan duit jajan budak SMA, kebutuhan budak kuliah lain. Jangan budak kuliah lanang dengan betina lain. Sama-sama SMA, ya sama-sama kuliah, umpamanya dia anak kita lanang tino, itu kebutuhannya lain-lain. Besarlah betina daripada lanang. Karena apa? Karena dia banyak kebutuhan. Nah, yang nak beli pupur, beli bedak lah, beli softtek lah. Kalau dia berhalangan, wong lanang ndak beli softtek. Ada ndak wong yang beli softtek wong lanang? Ada, yang tua-tua itu bukan bukan softtek, pampers yang galak nguyu. Wong yang nguyu yang tua-tua itu supaya dia sehat, jo pampers dia. Nah, dia supaya dia jangan banyak kulu kilir. Kalau dia banyak kulu kilir, terganggu kesehatannya. Nah, itulah rezeki-rezeki kita ini ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dak kate yang melata yang hidup di dunia ini, di permukaan bumi ini, mulai dari bawah laut yang paling bawah nian sampailah ke pucuk, galo-galonya lah sudah diatur rezekinya ini ya. Nah, rezeki kita macam-macam. Rezeki wong berdagang lain dengan rezeki wong pegawai. Nah, dia mana yang paling besar? Rezeki pegawai kantor dengan wong berdagang? Ya tergantung dengan dagangannya, tergantung dengan tingkat kepegawaiannya. Nah, kalau dia honor atau dia TKS, tenaga kerja sukarela, lain dengan PNS. Nah, mana yang paling besar? Rezeki ustadz dengan rezeki anggota DPR? Tergantung dengan ustadznya. Ustadz kami yang kampung ini kecil, ayo ya, 200, 150. Tahun-tahun tidak naik-naik. Ya itu sabar baik kita. Nah, mana baca nak protes? Iya. Kalau nak banyak rezeki berdagang, muka kebun. Nah, dia tergantung dengan kita nih, nah, menyikapinya itu. Tapi rezeki tentunya lain dengan gaji. Nah, dia lain dengan gaji. Kalau gaji ya sebatas mah itulah. Tapi kalau rezeki itu termasuklah kesehatan kita, rezeki dia. Banyak rezeki kita ini. Kalau wong yang mengartikan rezeki itu cuma duit, cetek pemikirannya. Contoh kita ini dia dapat rezeki kesehatan, baca hadir majelis, baca berjamaah, oh luar biasa. Rezeki petunjuk hidayah, mudah di dalam ibadah. Jam 3:30, no lah melek mato. Ngapo? Tahajud. Nah, ada lagi yang melek, nguyu, kencing, sudah itu tidur lagi. Ya tergantung itulah dia. Nah, kita nyikapinya itu nah. Ada lagi yang punya rezeki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki juga itu. Rezeki yang paling besar itu keluarga yang tenang. Nah, dia itu yang paling hebat rezeki itu. Rezeki yang tenang, keluarga yang tenang. Wong tuanya, kepala keluarganya itu nyari duit di kota itu. Nah, dia umpamanya kepala keluarganya dapat job, dapat gawean di kota tempat kita tinggal itulah. Oh, itu luar biasa itu.
Dah berguna keluarganya ada di Palembang, lakinya atau bapaknya begawe di Medan sana umpamanya dia, begawe di tempat lain, sebulan sekali balik. Masih juga gundah gulana. Masih juga susah dia. Apalagi kalau masih muda. Yang betino tadi, jangan-jangan laki aku ni mak ini kagek uji yang lanang tadi, mak itu pula. Nah, lah tak tenang lah itu. Kalau kita ni dah rezeki kita di sinilah dia. Oh, istri rezeki yang paling lemak nian mar'atus solihah, zaujatun solihah, bini yang solihah. Oh, itu luar biasa itu rezekinya dia. Makanya kalau yang belum ada bini, nggut berbini. Iya, supaya dapat ketenangan. Nah, kawan-kawan yang nggut bini hari ini masih dewean, kancang-kancangilah supaya dapat ketenangan. Nah, amalnya belipet itu rezeki itu ya, banyak rezeki. Nah, rezeki ini ada yang berupa ujian, ada yang berupa musibah. Nah, dia makanya di sini dijelaskan Allahu yabsutur rizqa yuwassi'uhu. Allah itu meluaskan rezeki. Liman yasha'u min ibadihi imtihanan, sebagai ujian, cobaan. Nah, rezeki itu ujian, cobaan. Kadang-kadang diuji dengan rezeki tidak lulus. Nah, diuji dengan musibah lulus. Diuji dengan duit. Nah, dia kadang-kadang tidak lulus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Numpuk harta, dikumpul ke dihitung, tahu-tahu lupa bersedekah, lupa berkurban. Nah, kan lah dapat kamu itu ya sharean dari kawan-kawan dari grup-grup itu. Nah, apa beda antara kita nyicil mobil apa Innova dengan nyicil kurban? Karena sudah aja. Bukan kamu tuh dengar ya? Nah, itulah rezeki. Kalau kita nyicil kurban, sudah tidak payah lagi izinnya bayar pajak, tidak rusak, kagak dapat kendaraan. Itu yang kita galak terima dari ustaz-ustaz kita itu. Dapat dibayangkan kalau kita umpamanya sayang dengan duit, kita mati keluar dari kuburan, uang lah dak katik galau. Ngapo? Uang lah naik kendaraan galau, kita tidak. Nah, dia uang lah sampai ke padang mahsyar galau, kita belum. Kapan ditanya ngapo belum? Di dunia ada rezeki tapi nanda korban. Nah, dia ya juga Nabi urkubuhum. Injuk dia itu kendaraan bagi orang yang galak berkorban itu. Nah, jadi hewan kurban itu kagak diganti dengan kendaraan canggih nyampe ke manusia ke padang mahsyar itu. Ini ada duit, sayang dengan duit, mati dikubur ke di puncak Kuning, kandang kawat, di mana-mana itu ya. Kapan metu dari kuburan manusia udah kati. Nah, uang lah masuk surga galau, uang kafir lah masuk neraka galau, baru sampai ke padang mahsyar kelepak. Uji malaikat dari mana mang si? Puncak Kuning. Lalamu kiapo, dah tahu lalamu kiapo kami ni. Singgonya baru nyampe lah berapa tahun ini. No, rupanya di dunia dulu ada duit, nanda korban. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Nah, celako dia bagi orang yang sayang dengan duit, nada berkorban. Nah, ini dah baca berkorban dewean kan ada secara kolektif. Nah, arisan. Nah, berkumpul gitu, ada kena ada terkumpul beli rokok mahal-mahal, ngumpul untuk berkorban tidak mampu. Nah, dia jangan tidak berkorban kita. Ini korban perasaan terus. Pengorbanan, berkorban gitu nih. Nah, dia nilai ibadah itu karena pengorbanannya itu.
Ngapa sangkan Umar bin Khattab ngomong, seandainya kau ini bukan dicium Nabi, aku tidak bakalan nyium kau. Umar bin Khattab ngata ke Hajarul Aswad itu. Mak mano nak nyium Hajarul Aswad, berkorban, berjihad. Bukan langsung pacak nyium. Apalagi kalau kita wong Asia, wong Indonesia, wong Palembang ini kecil-kecil ngadepi wong besar-besar mah itu, baru nak marah jelegu. Nah, dia. Tapi dengan kita berkorban, tahu-tahu cium, nah, dapat dia nilai korban itu apa? Inna hajaral aswada qad istashhada man syammahu wastalamahu. Siapa yang berusaha keras, berkorban, berjihad, nyium hajarul aswad, kagek di akhirat hajarul aswad itu kagek jadi saksi di hadapan Allah. Si Fulan bin Fulan lah pernah nyium aku, si Fulan lah sudah istilam dengan aku. Ya Hajarul Aswad itu kagek di padang mahsyar. Karena apa? Hajarul Aswad itu batu surga. Nah, kalau kita nak nyium batu surga itu usaha kita. Dulu namanya Hajarul Abyad. Dulu namanya batu putih. Ma itu turun bersinar bercahaya, dia ditemukan Nabi Adam, ditemukan Nabi Allah Nuh, dia ditemukan Nabi Allah Ibrahim, diduduk di sudut Ka'bah, dia sampailah ke syariat Nabi kita. Putih yang dulu kena banyak dicium oleh jamaah haji dari Palembang ini, banyak dicium oleh wong Yahudi, wong kafir di Mekah itu, jadi hitam itu. Tapi pada hakikatnya kalau kita teropong dengan apa nama yang nak mesak gitu, nah itu bioskop, apa? Iya itu kejinguan putih bersih dalam itu, itu perjuangan namanya. Korban jangan tak berkorban. Panitia juga jangan nyimpen hewan korban bagi kenian. Yo. Kaget panitia duluan. Ini di masjid masjid lain sini kate, iya di dusun Semuntul situ, belum lagi dengan wong miskin dia lah ngimpeli duluan. Nak mana boleh, kaget dulu yang kupon dulu, nah bagi ke dia, oh senang, hati yang berkorban juga senang gitu ya. Nah itulah cara Allah magi rezeki kita ini itu ya, rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, rezeki umur. Nah yang penting hebatnya itu rezeki mudah ibadah ini. Nah ini yang hebat luar biasa itu ya. Kaki kita ini gampang apa? Gampang melangkah ke tempat sholat berjamaah. Oh luar biasa itu ya. Perasaan tadi banyak jamaah gitu ya. Iya. Nah, cuma jadilah nak sabar ini hari ini. Iya. Kadang-kadang punya perasaan juga ngapolah jiku pecah nandak dengar ceramah aku tuh dia. Apa ceramah aku ni ndak menarik. Apa dia ni ini dia banyak gawe. Ya nak sabar tadilah. Iya. Kaget isyak kaget rami itu. Rami banyak datang kalau cukup mentang-mentang aku ceramah nih wong kecil barangkali itu ya. Iya. Anak kecil ini juga yang metu-metu ini sebenarnya. Termasuk ilmu rezeki ya, ilmu ini rezeki. Cuman itu titipan. Ya, titipan. Ilmu itu juga jabatan. Jabatan itu rezeki, tapi itu titipan. Kagak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi imtihanan wa yaqdiru lah bidiqin lahu ba'dal basti ay liman yasha'u ibtilaan, sebagai ujian dan cobaan. Ada yang lulus ya
Ada yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi ada yang tak lulus diuji dengan kaya. Jadi pelit dia. Makanya Bapak Ibu jangan aso kalau umpamanya kita sedekah ya, sedekah. Kita ngundang wong kaya-kaya baik, wong yang berduit baik. Rupanya wong berduit itu lebih pelit, lebih perhitungan dia tuh. Iya, kita inilah nah yang tak perhitungan ini nah ya. Apalagi kalau ngitung kumpul ngitung, tahu hitungan sudah ya. Ini terhambat dia nak bersedekah itu. Ya, terhambat. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau diuji dengan harta, insya Allah kita lulus. Diuji dengan miskin juga lulus. Nah, dia diuji sehat lulus, diuji dengan sakit lulus, tetap lulus itu ya. Nah ini rezeki ini bukan cuman rezeki baik, tapi ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Apa dia pertanggungjawabannya? Ini yang disampaikan oleh Nabi dalam menyikapi ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Apa itu? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazula qadamay ibni adama hatta yus'ala an arba'ati khisalin. Belum sempat kaki kita melangkah di padang mahsyar, kitalah sudah disodorkan dengan 4 pertanyaan besar berupa rezeki tadi. Yang pertama, an umrihi fima afna, ditanya tentang umur, kemana kita habis ke. Wa an syababihi fima abla, masa muda kita kemana kita poya-poya ke. Wa an ilmihi fima amalu, ilmu. Nah ilmu apa baik? Ilmu dunia, ilmu agama, kagak ditanya oleh Allah ya. Yang paling berat pertanyaannya itu adalah wa ammalihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang harta, dari mana kita dapat, kemana kita manfaat kena ya. Itu pertanyaannya itu kagak. Sementara mulut kita terkunci, tidak baca ngomong. Nah, di pengadilan dunia ini kita baca minta bantuan, minta tolong dengan pengacara kalau ada duit, atau kalau dia memang pinter nian, dia baca ngomong dengan dalil ini. Kalau di sana kakek yang ngomong tangan, yang nyaksikan kaki. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut manusia terkunci, tidak baca ngomong. Di dunia ini pinter, dia ngomong berdalil segala macam, di sana itu kaget, tidak baca lagi. Ngapa? Karena Allah tahu manusia ini banyak bohong, banyak berdusta, banyak merekayasa, banyak berkhianat. Apalagi galak muat-muat. Nah, dia muat-muat. Yang dak baca di roba itu kan cuman Quran. Yang dak baca di roba itu cuman Quran. Kalau undang-undang, peraturan selagi dibuat oleh manusia itu gampang diroba sesuai dengan kebutuhan. Iya. Makanya yang salah pacak jadi benar, yang benar pacak jadi salah, yang menang pacak, yang kalah pacak. Karena apa? Undang-undang itu dibuat oleh manusia. Tapi kalau Al-Quran tidak baca, nang robanya. Nah, makanya tutup mulut manusia ini. Yang ngomong tangan, yang nyaksi ke kaki. Nah kaki kita yang galak ke Masjid Agung, ke masjid ini, ke masjid itu, dia ke tempat yang baik-baik, ngomong galau ini kakek. Tangan kita, ya, makanya Bapak Ibu mohon maaf itu ya. Itu tasbih. Ini tasbih. Mana tasbihku tadi? Cek tom, mana cek tom? Tasbih aku. Oh ini. Ini tasbih ya. Ini namanya subhah. Ini bahasa Arabnya subhah. Tapi kita galak
nyebutnya tasbih. Tasbih ini atau subha ini alat untuk berzikir, ngingatkan kita untuk berzikir. Nah, makanya kita dianjurkan punya tasbih, bawa tasbih. Bukan berarti kita itu nak bertasbih di depan orang ramai. Bukan itu ya. Tak alam laju. Di mobil di mana-mana. Cap tatuan mama ini. Bukan. Ini kalau kita megangin, kita diingatkan untuk berzikir. Tapi yang paling bagus berzikir itu dengan tangan. Dengan tangan ini nah. Guru-guru kita yang ngajar gitu ya. Kalau umpamanya ada yang subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, 4 kali 4 16 kali 2 berapa mang? 32 tambah siko 33 sudah 33 kali subhanallah, 33 kali hamdalah, 33 kali Allahu Akbar. Nah yang ini kita ini terserah. Nak pakai ini terserah, nak pakai ini terserah. Yang penting kita berzikir dengan tangan ini. Nah tangan kita yang galak berzikir ini jadi saksi kakek. Nah itu ya. Nah itu juga kita yang galak sedekah jadi saksi. Nah, kita yang galak ngusap kepala anak yatim. Setiap sikok rambut yang terkena tangan kita ini itu sikok pahala itu dia ngusap. Cuman ngusap itu simbol be. Yang penting injukannya ngosok-ngosok bae tapi tak ngenjuk duit. Nah itu kakek jadi yang galak ndolongo ini kan aktivitas itu ya. Tangan ini simbol daripada gawe aktivitas itu ya, yang galak nolong wong, yang galak bantu wong. Nah itu juga kaki itu ya. Itu kakek jadi saksi galau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan berzikir dengan tangan. Nah, inilah surga ini, diinjak ruas ini nah ya. Ini apa namanya ini? Mifsol. Mifsol ini artinya apa? Namanya engsel-engsel ini. Yang lekukan-lekukan ini nanti. Ini kalau kita dihitung galau-galau kita ini, galau-galau badan kita ini mulai dari pucuk sampai ke bawah jumlahnya 360. Nah, ruas ini nanti ya, 360. Itu nak disedekahi galau tiap hari itu. Tiap hari, setiap muncul matahari sedekahi, setiap engsel ini 2 mut. Nah, dia 2 mut itu artinya kira-kira setengah kilo beras tiap hari. Sanggup tak kira-kira? Mana ada yang sanggup tiap hari? Ganti uji Nabi, ganti dengan salat isyraq. Siapa yang galak salat isyraq itu ganti sedekah itu nah. Oh, tidak sempat salat isyraq, ganti dengan salat duha. Itu ya. Ini cara-caranya itu. Bukan kamu tuh melo ceramah ini. Ya. Yang cak manggung-manggung itu. Berapa umur kita? Berapa umur kita pada hakikatnya? 63 umur Nabi meninggal ya. Pada hakikatnya umur kita ini 64. Umur kita ini sehari semalam. Iya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan kalimat besok pasti aku datang. Apa ada jaminan besok masih hidup? Mana ada dia. Kalau nak nawinya nian, ya lala waktu kita bangun tidur itu macam doa itu nah. Apa doa kita waktu kita bangun tidur itu? Allahumma lakasuk Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan setelah tadinya mati. Kita tidur itu mati itu. Nah, diangkat dulu dengar, turun lagi dia. Kita baca doa, diangkat lagi dia, turun lagi, diangkat. Tak balik-balik
bukan alhamdulillahilladzi innalillah. Nah, itu sebenarnya umur kita nih sehari semalam 24 jam. Nah, ada kate yang jaminan. Makanya kakek itu ditanya itu rezeki itu ya, rezeki. Ngapalah sangkan budak budo mati, yang tua-tua belum nak mati-mati ini. Nah, dia barangkali Allah nak nyelamatkan dia sebelum dia dewasa, banyak dia maksiat, dipanggilnya dulu, dimatikannya dulu. Ingat cerita Nabi Allah Musa dengan Khidir? Mana Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nah, dia cerita ke dia Nabi Musa tak sampai dia. Nah, dijelaskan oleh Nabi Allah Khidir. Nah, itu juga yang tua-tua belum nak mati-mati. Nah, umur lah 70, 80 lebih, sampai anak cucung ringan sampai matilah ya ini. Ngapo? Kebijakan Allah, kemaha bijakan Allah itu nah. Allah nak menunjukkan kesempatan dia nambah amal, barangkali dia nak kesempatan untuk apa? Taubat dan lain sebagainya. Yang itu dia. Makanya kita harus husnuzon billah, harus sangka baik dengan Allah. Nah dia, kita tak tahu wa min syababihi bima abla, masa muda kita bujang dulu. Tidak galau-galaunya bersih. Nah, tapi itu tidak dihitung. Tak kata hitungan. At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Wong yang bertobat dari dosa masa lalu, pecah tak kata dosa sama sekali. Itulah hebatnya Allah itu. Nah, dia kemaha adilannya Allah itu. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Cuman jangan ngicingi. Kakek lah, nunggu tua aku nak bertobat. Kita belum tahu, belum sampai tua kakek kita lah dead, lah mati. Nah, makanya terus-terusan maca istighfar itu, minta ampun itu, nak ngapus ke dosa-dosa yang lalu. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal baik itu ngapus ke dosa masa lalu. Makanya yang tua-tua belum dipanggil oleh Allah itu, barangkali masa mudanya itu belum habis dosa-dosanya itu. Makanya ditutupi dengan sholat sunat itu ya, sedekah, puasa dia, zikir. Kita tidak tahu, masa muda-muda dulu banyak ninggal ke sholat menggali dia. Nah, galak maling selop masjid, galak nyelang ke celengan, galak malingin duit mak bapak barangkali dia. Kita tidak tahu. Nah, nak mama nak ngapus ke itu. Inilah dengan amal-amal inilah tadi, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ilmu yang paling berat nih ilmu, nah, terutama ilmu agama ini. Nah, makanya kita wong yang bergerak di bidang dakwah ini, qulil haqqo walau kana murran. Nah, suara kebenaran itu walaupun pahit, walaupun banyak yang tersinggung. Kadang-kadang itu tersinggung dengan diri dia dewek. Tak apa-apa. Nah, boleh jadi itu obat. Ngapa? Ini ilmu ini nak disebar ke, jangan disimpan-simpan. Tak boleh gitu. Apalagi kalau tidak nyuaro ke kebenaran, tidak terang-terangan, nah, tidak jelas. Nah, tidak boleh kalau ditanya manalah hukumnya ini haram, cuman haram dikit. Nah, mana boleh? Haram dikit itu mana boleh? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas gitu ya. Nah, di antara keduanya itu ini yang perkara yang syubhat itu nah, ya. Menikah halal, ya. Nah, berzina haram. Nah, itu dia pacaran syubhat haram. Mendekati yang haram. Karena apa? Mendekati perbuatan zina. Nah, dia. Makanya kalau kita ada anak bujang, anak gadis, lah sudah waktunya cari ke dia jodoh supaya dia tidak berzina. Nah, yang berdagang halal, riba haram. Nah, itu dia itu. Jangan riba dosa tapi dikit. Nah, dosa dikit itu nah, tidak boleh itu. Sebab apa? Sebab bukan besar kecilnya dosa, tapi ke siapa kita berbuat dosa itu. Nah, itu yang kita takut ke tu.
Yang keempat, wa ammalihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Harta. Nah, harta ini ya yang jadi masalah ini. Kalau baca kita nyari dari rezeki yang halal ya, dari rezeki yang baik. Nah, itu juga gunanya zakat itu, Bapak saudara-saudara. Zakat itu ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Siapa tahu yang begawe di kantor, yang begawe di perusahaan, di pabrik, atau yang berdagang di pasar, ada yang kotor, ada yang samar-samar, dengan kita ngeluar ke zakat atau dengan kita sedekah, bersih dia. Nah, ini bersihkannya itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Barangkali berdagang tadi galak qauluz zur, sumpah palsu. Nah, bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, nah, demi Tuhan. Ini balik modal ini. Padahal lah untung. Nak ngeyakin ke orang yang beli tadi. Nah, tak boleh itu. Itu juga yang lain. Harta itu kakek dimintai pertanggungjawaban. Makanya di antara para nabi dan rasul yang paling cepat masuk surga siapa? Nabi apa? Nabi yang paling buntu. Siapa yang nabi yang paling buntu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah an-nabawiyah itu nah. Coba jengok di YouTube itu sebahagian ada yang benar juga itu ya. Mana rumahnya Nabi? Nah, itu ya. Jadi pertanggungjawabannya itu yang paling berat. Insyaallah dengan kita nyari duit dari yang halal, sumber yang halal, kita yang makan yang halal, dan keluar juga yang halal, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.